Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas SD 6 Kediri. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Dan selamat datang juga kepada seluruh teman-teman guru baik staf di SD Negeri 6 Kediri. Hari ini saya di sini akan menyajikan terkait dengan komunitas belajar yang ada di SD 6 Kediri. Apa sih itu komunitas belajar? Apa sih fungsinya, manfaatnya, dan tujuannya apa, dan apa yang latar belakangi sehingga harus adanya komunitas belajar di sekolah kita. Terkait pengertian komunitas belajar itu apa. Kemudian yang kedua, komunitas belajar yang ada di SD Negeri 6 Kediri. Ketiga, latar belakang pembentukan dari komunitas belajar. Selanjutnya ada refleksi dari warga sekolah, yaitu guru dan juga peserta didik yang ada di SD Negeri 6 Kediri. Kemudian selanjutnya hasil dari analisis refleksi dari seluruh warga sekolah tersebut yang sudah Bapak Ibu isi kemarin. Kemudian di sini tujuan dari komunitas belajar yang ada di SD Negeri 6 Kediri. Ketujuh, ada manfaat dari komunitas belajar yang ada di SD Negeri 6 Kediri. Kemudian dokumentasi komunitas belajar atau praktik baik dari komunitas belajar yang sudah kita laksanakan setahun lalu. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan dan saran, dan di sini nanti akan kita isi dengan tanya jawab bersama, diskusi bersama terkait dengan peningkatan atau kekurangan yang komunitas belajar kita yang harus kita tingkatkan di tahun-tahun selanjutnya. Dan terakhir di sini penutup. Apa itu komunitas belajar? Menurut pengertian Bapak Ibu selaku guru yang ada di SD Negeri 6 Kediri, mungkin Bapak Ibu mempunyai pendapat sebelum saya berpendapat terkait apa itu komunitas belajar. Dari Bapak Ibu saya minta mungkin ada yang punya pendapat terkait apa yang dimaksud dengan komunitas belajar. Ya, Bu, Rahayu Solim. Kelompok belajar. Kelompok belajar. Terima kasih Bu Suandewi. Mungkin Ibu yang lain atau Bapak yang lain ada yang punya pendapat? Bu dulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Menurut saya, komunitas belajar itu ada untuk saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan, baik itu antara yang sumber dengan pesertanya. Jadi saling bertukar informasi dalam wadah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Bu Nurul dan Bu Suandewi atas pendapatnya hari ini. Baik, terkait dengan pendapat dari Bu Nurul dan Bu Suandewi itu tepat sekali dan disempurnakan jadinya ya. Sekolah yang di dalamnya tergabung semua guru Bapak Ibu, baik guru lintas mata pelajaran, guru lintas kelas. Kita di sini saling berbagi informasi, bertukar inspirasi, bertukar praktik baik dan belajar bersama dalam mengatasi segala masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran di kelas, dalam mengimplementasikan kurikulum yang diselenggarakan pemerintah. Jadi tepat sekali ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Nurul dan Bu Suandewi. Komunitas belajar di sini merupakan sebuah wadah di mana guru itu dapat berkolaborasi, dapat berbagi, dapat saling bertanya dengan rekan sejawat sehingga permasalahan yang dihadapi oleh satu guru kita selesaikan bersama dalam satu sekolah. Ini komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan ya Bapak Ibu. Kalau yang komunitas belajar yang ada di lintas sekolah, ya guru lintas sekolah yang di sana tergabung di dalamnya. Kebetulan di kecamatan kita Bapak Ibu kan kita punya komunitas belajar ya. Apa sih namanya Bapak Ibu? Iya, kebetulan di kecamatan kita juga sudah ada secara aktif dan di satuan pendidikan kita juga ada. Jadi di sini bertujuannya sama, meningkatkan kompetensi pendidik. Belajar di SD Negeri 6 Kediri, kita beri nama yaitu Pandai Senadi. Senadi di sini adalah kepanjangan dari SD Negeri 6 Kediri. Di samping memiliki kepanjangan, senadi di sini juga memiliki makna. Se artinya satu, nadi artinya jiwa, sejiwa. Jadi SD Negeri 6 Kediri adalah sekolah yang memiliki satu
jiwa. Pande, di sini Pande berdasarkan dari letak lokasi dari sekolah kita, yaitu terletak di Banjar Pande. Di samping letak sekolah dari Banjar Pande, Pande ini dalam bahasa Bali atau di agama Hindu orang Bali, kalau tidak salah di sini bermakna sebuah kasta yang di sini terkait dengan ketajaman. Jadi kita berharap komunitas belajar kita di sini nanti akan memiliki sesuatu ilmu yang bisa mempertajam kembali kompetensi kita selaku guru dan pendidik tenaga kependidikan di SD Negeri Nangka Kediri, dan memiliki satu jiwa ini satu visi, satu tujuan yang akan kita wujudkan demi kemajuan pendidikan yang ada di SD Negeri ini. Kemudian komunitas praktisi ini kita beri nama seperti itu, dan ini sudah ada dan berjalan sejak Oktober 2023. Latar belakang di sini, kenapa harus diadakan komunitas belajar? Karena kita melihat pemetaan dari rapor mutu pendidikan. Karena kemarin begitu saya masuk ke sekolah ini, mungkin Bu Guru masih ingat, sampai Ibu sempat tanyakan kok nilai rapor mutunya ada yang merah. Ya. Itu rapor mutu tahun 2022 yang terbit di tahun 2023. Ya, waktu itu rapor mutunya masih ada yang merah di literasinya. Kemudian itulah alasannya kenapa di satuan pendidikan kita diharapkan ada komunitas belajar. Berarti kita harus berpikir apa sih yang menyebabkan rapor pendidikan kita itu merah. Mungkin tidak hanya salah dari kekurangan kemampuan muridnya, bisa saja dari cara kita memberikan materi pelajaran. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa di SD Negeri Nangka Kediri harus kita usahakan ada komunitas belajar. Sementara setelah adanya komunitas belajar kita berjalan selama setahun, kemarin pemetaan rapor mutu pendidikan kita di tahun 2023 yang keluar di tahun 2024, setelah saya cek sudah lampu merah. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya. Dari angka yang saya berikan terkait dengan refleksi yang Bapak Ibu tuliskan dari 8 orang guru, di sana termasuk guru mata pelajaran 2 orang dan guru kelas 6 orang, menyampaikan secara garis besar saya tarik bahwa mengalami kesulitan dalam penyampaian materi terkait dengan gaya belajar dari anak-anak yang berbeda-beda. Seperti itu tadi ya Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran yang anak-anak itu rasanya menurut mereka sulit. Di sana saya ambil ada yang mengatakan sulit belajar agama Hindu, kemudian matematika itu yang sulit, seni budaya, dan menyampaikan seperti itu. Dan yang di sana saya lihat ada yang pelajaran yang mereka suka itu beberapa anak menyampaikan di sana IPAS, ada PJOK-nya. Nah, jadi kan sudah pasti di sana minat anak berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Adanya komunitas belajar di sekolah kita. Yang pertama, mengedukasi anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagai informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktik baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mendukung dengan merancang interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas kita agar tetap selalu berinteraksi, berkolaborasi, agar tidak ada istilahnya kalau bahasa Balinya itu puwit seperti itu. Biar nggak ada istilahnya nanti guru habis ngajar pulang, nggak kenal sama guru yang lain. Kita tidak menerapkan seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika datang selesai mengajar istirahat, kita berkumpul bersama di ruang guru, bahkan kita sering juga berinteraksi dan berkolaborasi di luar komunitas belajar terkait pembelajaran. Komunitas belajar kita yaitu Pandai Senadiri, di sini ada 7. Yang pertama, membangun jejaring antara pendidik yang sebelumnya tidak memiliki kesempatan berdiskusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada guru yang begitu selesai mengajar langsung pulang atau dia menyendiri di ruang kelasnya. Ini dengan adanya komunitas belajar di sini kita memiliki kesempatan untuk selalu berdiskusi bersama. Komunitas belajar di SD Negeri Nangka Kediri ini, coba sampaikan. Apalagi tadi saya sudah memberikan diseminasi kita yang paling seru yang Pak Bagas gendong tas itu kayak anak kecil kemarin itu kan. Kalau saya mau kemarin saya masih bingung ini
sekali ingatan Bapak Ibu terkait diseminasi kita yang mana ya kira-kira? Oh ini deh kayaknya seru deh. Nah, apa yang Ibu Bapak rasakan terkait komunitas belajar yang ada di sekolah kita? Bapak Ibu sedikit berbagilah dengan saya. Saya sedikit sebagai guru paling senior di sini, saya merasa bangga karena pada saat ini baru pengalaman saya di sini setelah Bu Dian di sini di sekolah SD 6 Kediri, saya baru mendapatkan pengalaman yang paling menyenangkan bagi saya, apalagi ada waktu itu ada Pak Bagas yang mempraktekkan itu sebagai murid SD yang kocak sekali pada saat itu. Kemudian Pak Dewo lagi yang lucu-lucunya, maka dari itu saya terhibur sedikit. Di samping itu juga ada segi positifnya, sehingga saya mengetahui beberapa hal yang saya dapatkan dari diseminasi tersebut. Oh ya, dari Pemda ya. Kebetulan waktu itu Bu Gandhi yang mendapatkan tentang materi tentang ini, kemudian Bu Gandhi mengimplementasikannya di sekolah. Karena ini erat sekali kaitannya kan Bapak Ibu ya. Kenapa sih di sekolah itu kita harus menekankan anak-anak anti bully itu seperti apa? Paling baru di sini pengalaman saya sangat-sangat sedikit dibanding terkait dengan komunitas belajar. Jadi saya benar-benar merasakan ya, makna komunitas itu sendiri benar-benar diamini sekali oleh komunitas kita. Jadi saya di sini sebagai guru baru itu tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah mau kemana misalnya ada masalah itu tidak pernah kehilangan arah. Ya, jadi saya benar-benar terbantu dengan adanya komunitas ini. Mungkin hal yang bisa ditingkatkan lagi mungkin dari segi materinya Bapak Ibu. Jadi materinya yang diangkat di komunitas kita akan jauh lebih baik lagi jika berawal dari permasalahan. Jadi latar belakangnya seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, tapi lebih spesifik misal di masalah kelas ini jadi mengangkat topiknya itu berawal dari masalah komunitas belajar yang ada di Keringan Kediri yaitu Panis Hadi. Dan Keringan Kediri memiliki visi sekolah yang terukur dan spesifik, diwujudkan dari misi dan tujuan, serta satuan pendidikan dikembangkan, dievaluasi serta direfleksi secara bersama-sama oleh seluruh warga sekolah demi kemajuan pendidikan yang ada di SD Keringan Kediri. Oleh karena itu, pentingnya ada komunitas belajar di satuan pendidikan untuk mewujudkan visi misi sekolah yang ada. Kira-kira pelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari masing-masing ini dari program kita itu apa? Kemudian manfaat komunitas belajar yang Bapak Ibu rasakan, dan yang terakhir harapan Bapak Ibu terhadap komunitas belajar kita apa? Saya terkait dengan komunitas belajar Pandai Senadi yang ada di SD Negeri 6 Kediri. Terkait dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, jika ada dalam penjelasan yang saya sampaikan ada salah-salah kata atau hal-hal yang berkurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu sudah luangkan bersama saya di sini. Semoga nanti ke depannya komunitas belajar SD Negeri 6 Kediri dapat membantu mewujudkan visi misi SD Negeri 6 Kediri dan mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional kita. Akhir kata saya tutup dengan Parano Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.